Dunia berisik. Kamu tetap tenang? Bayangkan seperti ini. Dunia terus berputar, ramai, sibuk mempertontonkan kegelisahan. Sementara sebagian orang mulai menyadari bahwa kedamaian bukanlah hal yang dikejar, melainkan sesuatu yang dipelajari. Mereka bukan ingin hidup tanpa gangguan, tapi ingin menjadi pribadi yang tak gampang terganggu. Hidup modern menjadikan kita jago bereaksi. Sedikit tersinggung, kita langsung panas. Sedikit gagal, kita langsung goyah. Padahal dalam rentang sejarah manusia yang panjang, ketenangan selalu menjadi tanda kematangan jiwa. Bukan karena dunia jadi gampang, tapi karena seseorang belajar berdiri tegak di tengah hiruk pikuknya. Stoikisme, misalnya, bukan soal mematikan emosi, melainkan memahami kapan emosi pantas diberi panggung dan kapan sebaiknya didiamkan. Manusia memang diciptakan dengan kegelisahan. Ia sadar akan waktu, kehilangan, dan keterbatasannya sendiri. Tapi justru disitulah ruang latihan terbesar. Bagaimana tetap jernih di tengah keruhnya hidup. Dunia tak akan berhenti mengusikmu, dari komentar, ekspektasi, hingga ambisi yang tak pernah puas. Namun yang menentukan kedamaianmu bukan dunia, melainkan sejauh mana kamu berhenti memberi dunia kuasa atas reaksimu. Jadi video ini bukan tentang jadi kebal, tapi tentang menjadi dewasa secara batin. Karena tenang bukan berarti tak ada badai, melainkan kamu memilih tidak ikut berputar di dalamnya. Sebelum masuk poin, tonton sampai habis supaya kamu tak kehilangan inti pembahasan ini. Dan subscribe sekarang, agar kita bisa terus bertumbuh bareng dalam pemahaman yang lebih dalam tentang ketenangan, makna, dan pengendalian diri. Yuk, mulai. Poin 1. Terimalah kesediaan dalam hidup. Ada satu hal yang sering luput dari kesadaran banyak orang. Hidup tak berutang apapun pada kita. Ia hanya berjalan. Suka atau tidak, waktu terus melaju, orang datang dan pergi, rencana senda apapun bisa ambruk tanpa permisi. Tapi disinilah pelajaran paling berat sekaligus paling berharga. Kesediaan untuk menerima. Bukan pasrah buta, tapi kesediaan melihat realitas tanpa menyembunyikannya di balik nanti juga baik-baik saja, atau semua ada alasannya. Kadang memang tak ada alasan jelas, dan itu tak apa. Stoikisme mengajarkan manusia harus hidup selaras dengan realitas, bukan melawannya dengan harapan kosong. Kalau kamu perhatikan, banyak orang tak benar-benar menderita karena masalahnya, tapi karena penolakannya terhadap masalah itu. Mereka terus bertanya, harusnya tidak begini. Kenapa aku? Kenapa sekarang? Padahal realitas tak berubah hanya karena kita menolaknya. Yang berubah hanyalah kedamaian batin kita. Socrates pernah berkata, orang yang tak puas dengan sedikit tak akan pernah puas dengan banyak. Kalimat itu bukan soal miskin kaya, tapi soal sikap batin. Seseorang bisa punya segalanya dan tetap gelisah karena pikirannya menolak apa yang sedang terjadi. Tapi orang lain yang hidup sederhana bisa tenang karena menerima ritme hidupnya. Coba refleksikan, berapa banyak energi yang kita habiskan hanya untuk melawan hal-hal yang tak bisa diubah? Cuaca, perilaku orang lain, masa lalu, opini publik, semuanya di luar kendali kita. Tapi pikiran kita justru sibuk di sana, seperti prajurit yang berperang di medan yang tak pernah bisa dimenangkan. Ketenangan tak muncul karena semua baik-baik saja, tapi karena kita tahu cara tetap berdiri saat hal-hal di luar kendali itu terjadi. Dari situlah lahir kesediaan. Kesediaan mengalami hidup apapun warnanya. Kita sering mengira menerima berarti berhenti berjuang. Padahal tidak. Menerima adalah syarat pertama untuk bergerak dengan benar. Kamu tak bisa mengendalikan arah kapal sebelum menerima di mana laut sedang berombak. Menerima bukan kalah. Itu langkah awal memahami medan. Psikologi modern, terapi bahkan mendukung. Penerimaan bukan menyerah, tapi berhenti berjuang melawan hal yang tak perlu diperangi. Penelitian menunjukkan orang yang mampu menerima emosi, marah, sedih, cemas, tanpa menilai atau melawan memiliki stres jauh lebih rendah, otak lebih stabil, sistem saraf lebih seimbang. Artinya, menerima bukan kelemahan, ia kekuatan yang lebih sunyi. Tapi ada bahaya halus. Banyak orang menyamarkan putus asa sebagai penerimaan. Aku sudah menerima, katanya, padahal sudah menyerah dan berhenti berharap. Bedanya tipis tapi krusial. Jika penerimaanmu lahir dari pemahaman bahwa hidup berjalan sesuai hukumnya sendiri, kamu tumbuh. Jika lahir dari ketakutan melawan kenyataan, kamu tenggelam.
Itulah beda ketenangan sejati dan mati rasa. Kadang sulit menerima karena di dalam diri ada bagian yang ingin hidup ini adil. Tapi keadilan versi alam semesta beda dengan versi kita. Alam tak memihak siapapun, tapi selalu seimbang. Ada yang kehilangan, ada yang menemukan. Ada yang jatuh, ada yang belajar. Maka Stukisme menyebut amor fati, cinta pada takdir. Bukan pasrah, tapi mencintai arah hidup yang diberikan. Seperti hujan yang mencintai bumi meski membuatnya becek. Penerimaan juga mengubah cara kita memandang penderitaan. Kita berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dari situ, pengalaman yang dulu menyakitkan jadi bahan bakar untuk tumbuh. Bayangkan seseorang yang gagal berkali-kali dalam karirnya. Jika menolak kenyataan, ia hidup dalam malu dan marah. Tapi jika menerima dunia tak selalu berpihak, ia bisa menata ulang langkahnya. Mungkin arah hidupnya bukan jadi yang tertinggi, tapi yang paling damai. Banyak orang lupa, ketenangan adalah hasil kesadaran, bukan keberuntungan. Ia tak datang dari luar, tapi dari cara kita merespons apa yang datang dari luar. Kita hidup di zaman semua berpacu. Kecepatan jadi ukuran nilai diri. Kalau melambat sedikit, orang menatap, kamu tertinggal. Padahal melambat kadang cara terbaik agar tak tersesat. Stukisme bukan ajaran mundur dari dunia, tapi hadir lebih utuh di dalamnya. Hidup dengan kesadaran. Tidak semua harus dikendalikan, tidak semua harus dimenangkan. Sebab hidup tak menunggu siapapun yang sibuk melawan kenyataannya sendiri. Kesediaan adalah pintu pertama menuju ketenangan. Tapi pintu itu tak bisa dibuka paksa. Ia terbuka saat kita berhenti memaksa, saat kita berkata dalam hati, aku tak selalu bisa mengatur hidup, tapi aku bisa mengatur diriku. Kalimat sederhana, tapi kalau sungguh-sungguh dipahami, ia bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Karena dari sana kamu berhenti hidup untuk melawan dunia, dan mulai hidup untuk berdamai dengannya. Jadi sebelum berusaha mengendalikan semuanya, berhentilah sejenak. Lihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu ingin ia terlihat. Rasakan denyutnya, terima, pahami diamnya. Mungkin di sanalah, untuk pertama kali, kamu menemukan kedamaian yang tak perlu dijelaskan pada siapapun. Poin 2. Berhentilah menghakimi orang lain. Ada kebiasaan yang nyaris tak kita sadari, tapi diam-diam mencuri ketenangan kita setiap hari. Menghakimi. Kita anggap itu hal kecil, sekadar komentar ringan, opini pribadi, penilaian spontan. Padahal setiap kali menghakimi, sedikit demi sedikit kita serahkan kendali batin kepada hal di luar diri. Pernahkah kamu lelah hanya karena melihat kesalahan orang lain di medsos, lalu tanpa sadar ikut tersulut emosi? Atau menilai seseorang dari satu tindakan, lalu merasa lebih baik darinya? Di permukaan itu tampak biasa. Tapi bila ditelusuri, menghakimi seringkali cermin dari keresahan kita sendiri. Para filsuf bilang, manusia butuh membedakan diri untuk tahu siapa dirinya. Aku ini siapa? Sering dijawab. Aku bukan seperti mereka. Menghakimi jadi cara tak sadar menegaskan identitas. Saat kita bilang, aku tak seburuk dia, muncul rasa aman, kita masih lebih benar, lebih terkontrol, lebih tahu. Tapi apakah benar? Atau kita hanya bersembunyi dari bagian diri yang tak ingin dihadapi? Dalam psikologi, ini disebut proyeksi, memindahkan ketidaknyamanan dari dalam keluar agar lebih mudah dikendalikan. Maka tak heran, orang yang paling keras menghakimi biasanya paling takut dinilai. Semakin kuat ia tunjuk kesalahan orang lain, semakin besar ia menolak cermin kesalahannya sendiri. Coba perhatikan kebiasaan sehari-hari. Seseorang berpakaian beda, langsung label seseorang gagal, spontan penilaian moral. Padahal kita tak tahu seluruh kisahnya, hanya cuplikan. Tapi ego senang cuplikan, dari sanalah rasa superior muncul. Budaya digital memperkuat ini. Satu kesalahan kecil jadi tontonan kolektif, menilai jadi hiburan moral. Kita sanjung toleransi, tapi nikmati kejatuhan orang lain. Ironis, banyak yang merasa lebih baik justru saat mencela. Studi dari University of California menghakimi berulang meningkatkan kortisol, hormon stres. Bukan hanya korban yang menderita, pelaku juga. Ketenangan yang dikira dari rasa benar justru ciptakan beban emosional baru. Menariknya, saat berhenti menghakimi, sistem limbik lebih seimbang, amigdala menurun,
empati meningkat. Artinya, menahan diri dari menilai adalah perlindungan diri, bukan kelemahan moral. Tapi, berhenti menghakimi bukan berarti tak boleh bedakan benar salah. Kita masih boleh sadari perilaku salah, tapi tak perlu tutup seluruh kemanusiaan seseorang karena satu tindakan. Kita bisa bilang perbuatannya keliru tanpa bilang dia orang jahat. Karena begitu label menempel, kita tutup kemungkinan ia berubah. Contoh sederhana, seseorang terlambat janji tak disiplin. Tapi kita tak tahu ia baru menenangkan anak sakit. Atau seseorang terlihat malas padahal berjuang dengan depresi. Kita lupa, setiap manusia memikul beban tak terlihat. Kita nilai dari permukaan tanpa tahu medan pertempuran batinnya. Semakin sering kita lakukan, semakin hilang empati. Menghakimi tak selalu kata keras. Kadang pikiran diam, aku takkan seperti dia. Kalimat kecil, tapi tumbuhkan dinding antara kita dan orang lain. Dinding yang pelan-pelan tahan kita dari kedamaian. Tapi berhenti menghakimi bukan jadi buta realitas. Dunia tetap butuh batas moral. Hanya, batas itu tak perlu ditegakkan dengan kebencian. Ada beda besar antara menegur dan menghukum, mengingatkan dan mempermalukan. Dalam stokisme, kita tak diajak nilai orang lain dari apa yang mereka lakukan, tapi dari bagaimana kita pilih bereaksi terhadapnya. Kita tak bisa kontrol tindakan orang lain, tapi bisa kontrol cara menanggapinya. Orang yang paling sering menghakimi justru paling tak tenang. Sibuk memantau, menilai, mengomentari, seolah dunia harus sesuai pandangan mereka. Sementara orang damai tak tergesa beri opini. Karena ia tahu, penilaian terburu-buru lebih cerita tentang dirinya ketimbang orang yang dinilai. Cara berhenti menghakimi. Perhatikan pikiran kecil saat menilai tanya. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Kesal? Iri? Takut? Tahan diri sebelum berkomentar. Tidak semua perlu opini. Diam keadaan kebijaksanaan tertinggi, latih empati aktif. Saat lihat salah, pikirkan apa yang mungkin dialami, tanpa membenarkan. Bayangkan jika semua sedikit menahan diri, berapa konflik yang bisa diredam. Penghakiman adalah api kecil, bila dibiarkan, bakar seluruh ruang sosial. Tapi ada situasi mustahil berhenti menghakimi, ketidakadilan nyata, kejahatan. Di situ, menilai perlu, tapi yang diwaspadai. Apakah disalurkan dengan kebencian yang merusak atau tindakan yang memperbaiki? Keseimbangan adalah kunci. Sadar kapan menilai, kapan mengerti. Kalau ingin tahu kedewasaan emosional seseorang, lihat caranya menilai orang lain. Semakin tenang ia lihat kesalahan, semakin dalam pemahamannya tentang diri. Orang yang berdamai dengan diri tak butuh merasa lebih baik dari siapapun. Ia cukup tahu, setiap orang berjuang dengan caranya masing-masing. Pada akhirnya, berhenti menghakimi bukan jadi orang tanpa opini, tapi jadi orang sadar bahwa opini tak selalu benar dan tak harus selalu diucapkan. Mungkin itulah langkah paling sunyi menuju ketenangan. Poin 3. Lepaskan keinginan mengendalikan segalanya. Lucunya, semakin keras kita coba kendalikan hidup, semakin hidup buktikan bahwa kendali itu ilusi. Kita buat rencana, atur waktu, siapkan segalanya dengan presisi. Lalu satu kejadian kecil di luar dugaan bisa runtuhkan semuanya. Dan di situ banyak yang marah, kecewa, hilang arah. Padahal masalahnya bukan pada apa yang terjadi, tapi pada keinginan kita pegang segalanya terlalu erat. Manusia punya naluri atur, sejak ribuan tahun lalu, kontrol lingkungan berarti bertahan hidup. Tapi kini naluri itu tak berbatas. Kita tak hanya ingin atur dunia luar, tapi juga orang lain, opini, persepsi mereka terhadap kita. Rasanya ingin pastikan semua sesuai skenario di kepala. Ironinya, semakin besar kendali yang diinginkan, semakin besar kecemasan yang diciptakan sendiri. Pernah lelah hanya karena coba pastikan semua sempurna? Setiap detail dicek, kemungkinan diantisipasi. Semua harus sejalan cara berpikirmu. Tapi tetap ada yang tak sesuai, karena dunia tak bisa dipaksa tunduk pada satu kehendak. Kita hidup di zaman memuja kendali. Teknologi buat kita merasa berkuasa. Atur lampu dari ponsel, pesan makanan tanpa keluar, atur image di dunia maya. Tapi paradoks muncul, semakin banyak yang bisa dikendalikan teknis, semakin banyak yang lepas secara batin. Kita atur algoritma, tapi tak bisa atur perasaan dari lihat hidup orang lain di layar. Riset,
Orang dengan illusion of control, yakin berlebihan bisa kendalikan hasil di luar kemampuan, lebih rentan stres atau frustrasi. Setiap realitas tak sesuai ekspektasi, otak anggap ancaman identitas. Keinginan kendalikan segalanya sering lahir dari ketakutan, takut gagal, ditolak, kehilangan. Kita genggam lebih erat, padahal yang digenggam buat kita sesak. Bayangkan orang yang atur segalanya di kantor. Satu kesalahan kecil dari rekan panik, frustrasi, salahkan diri. Ia tak sadar, ingin kontrol bukan tanggung jawab, tapi refleksi ketakutan. Hidup tak dirancang tunduk pada rencana manusia. Kadang kamu benar, hasil tetap buruk. Kadang berjuang keras, yang didapat justru kehilangan. Stoikisme ajarkan, lepaskan yang di luar jangkauanmu, fokus pada yang bisa dikendalikan. Pikiranmu, reaksi batinmu, keputusanmu. Marcus Aurelius, jika sesuatu di luar kendalimu, jangan biarkan ia mencuri kendali atas pikiranmu. Satu-satunya kendali sejati, bagaimana kita pilih bereaksi terhadap kenyataan. Sulit karena kita tumbuh di dunia ukur nilai diri dari seberapa besar pengaruh. Tapi ada titik kontrol jadi penjara. Hilang spontanitas, hidup harus aman terprediksi. Ketenangan lahir dari keberanian membiarkan sesuatu terjadi tanpa memaksa. Bukan pasif, itu kepercayaan pada ritme alami hidup. Eksperimen Harvard, flow state kondisi tenggelam dalam aktivitas tanpa cemas muncul saat berhenti kendalikan hasil, hadir penuh dalam proses. Fokus dari apa hasilnya, jadi apa yang bisa kulakukan sekarang. Ada sisi lain, kontrol atas diri kebijaksanaan. Kontrol atas segalanya, keputusasaan disamarkan ambisi. Melepaskan bukan berhenti berusaha. Kamu tetap kerja keras, rencanakan, bertanggung jawab. Bedanya, tak gantungkan ketenangan pada hasil. Beri ruang pada kemungkinan lain, kesalahan, tanpa hilang arah. Orang matang emosional jarang panik saat keadaan berubah. Bukan tak peduli, mereka berdamai dengan fakta hidup tak bisa dikunci. Rencana ada, tapi kebahagiaan tak digantungkan padanya. Kadang yang dibutuhkan bukan lebih banyak kontrol, tapi lebih banyak kepercayaan bahwa kamu cukup kuat hadapi apapun, bahkan yang tak kamu pilih. Renungkan, berapa hal dalam hidupmu yang sebenarnya bukan milikmu untuk dikendalikan, tapi masih kamu genggam? Orang yang dicintai, keputusan mereka, opini masa depan, semua itu hanya lahirkan frustrasi tak berujung. Ketenangan tak datang dari atur segalanya, tapi dari keberanian bilang, aku sudah berusaha sebaik mungkin, sisanya biar hidup berjalan sebagaimana mestinya. Saat berhenti lawan arus yang tak bisa diubah, kamu tak tenggelam, kamu mengapung. Ketidakpastian bukan musuh, tapi ruang hidup tunjukkan kebijaksanaannya. Di titik itu kamu tak lagi paksa dunia sesuai kehendakmu. Kamu belajar menari bersama alurnya, dengan kesadaran, tenang, dan kendali sesungguhnya. Kendali atas dirimu sendiri. Poin 4. Terimalah ketidaksempurnaan dalam dunia. Kalimat klise, tak ada yang sempurna. Tapi anehnya kita tetap hidup seolah kesempurnaan adalah satu-satunya ukuran sukses. Kita tuntut diri selalu kuat, orang lain selalu benar, dunia selalu sesuai keinginan. Lalu kecewa, frustrasi, marah saat kenyataan tunjukkan wajah aslinya. Dunia tak pernah seperti yang kita bayangkan. Padahal, jujur saja, sebagian besar penderitaan bukan karena dunia buruk, tapi karena kita menolak dunia tak sempurna. Kita ingin hujan berhenti saat keluar rumah. Ingin semua pahami kita tanpa jelaskan. Ingin hidup tanpa kehilangan. Tapi hidup tak berfungsi begitu. Ia bergerak dengan caranya sendiri. Kadang cepat, kadang pelan, kadang tanpa alasan jelas. Stoikisme ajarkan amor fati, mencintai takdir. Bukan pasrah, tapi terima kenyataan apa adanya. Manis maupun pahit, sebagai bagian tatanan alam lebih besar dari kendali manusia. Kita tak lagi tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, bagaimana aku hidup selaras dengan kenyataan ini? Manusia modern aneh. Hidup di dunia serba cepat alat bantu, tapi semakin tak sabar dengan ketidaksempurnaan. Kita ingin instan, bersih, rapi, terkendali. Padahal ketidaksempurnaan yang buat hidup nyata. Lihat medsos, semua tampak sempurna, tubuh ideal, wajah mulus, hidup penuh prestasi. Tapi di balik layar, banyak yang tertekan oleh ekspektasi ciptaan sendiri. Citra rapi,
hati rapuh, tak berani tunjukkan sisi manusiawi. Dunia tuntut kesempurnaan, padahal manusia tumbuh dari kekeliruan. Riset University of British Columbia, orang terobsesi kesempurnaan punya stres dan depresi lebih tinggi ketimbang yang punya self-compassion. Semakin tolak ketidaksempurnaan, semakin besar harga kedamaian kita sendiri. Mungkin kita tak benar-benar ingin dunia sempurna. Kita hanya ingin dunia tak mengecewakan. Tapi mungkinkah dunia penuh hal tak terprediksi? Cuaca, waktu, emosi orang lain, bahkan diri kita sendiri. Tak ada jaminan. Dan justru disitulah keindahannya. Kalau semua pasti, hidup berhenti beri makna. Pernah bertanya pada diri, apakah kita benar-benar terima ketidaksempurnaan atau hanya toleransi sambil harap suatu hari dunia berubah? Kebanyakan yang kedua. Kita bilang, sudah terima, tapi di hati masih nunggu dunia minta maaf. Penerimaan sejati keberanian tertinggi. Aku tahu dunia tak ideal, tapi aku tetap hidup bermakna di dalamnya. Bayangkan orang tumbuh di keluarga tuntut kesempurnaan. Cinta harus dibuktikan lewat sukses. Ia jadi dewasa takut salah, takut gagal, takut lemah. Setiap kesalahan pengkhianatan harga diri. Tapi suatu hari ia sadar, yang bikin lelah bukan dunia keras, tapi dirinya yang tolak jadi manusia biasa. Ia belajar terima. Gagal bukan hancur, tak semua harus suka, tak semua rapi, dan itu tak kurangi nilai hidupnya. Mungkin disitulah titik balik. Saat tak lagi tutupi retakan, tapi belajar mencintai retakan itu. Seperti kintsugi, vas pecah disatukan emas, keindahan muncul dari celah. Kita pikir ketidaksempurnaan cacat, padahal mungkin itu keseimbangan. Tanpa cacat, tak belajar. Tanpa gagal, tak paham syukur. Tanpa kehilangan, tak tahu nilai sesuatu. Dunia tak dibuat untuk senangkan kita. Dibuat untuk uji sejauh mana kita tumbuh di tengah ketidaksempurnaannya. Tapi penerimaan bukan alasan berhenti berusaha. Bukan, ya sudah biar kacau. Ini tentang tahu batas. Kapan perbaiki, kapan biarkan. Tidak semua masalah selesai sekarang, tidak semua kesalahan disesali selamanya. Di kehidupan nyata, ketidaksempurnaan sederhana. Hubungan tak selalu harmonis, pekerjaan tak selalu dihargai, tubuh tak selalu ideal. Tapi dari situ kita belajar sabar, empati, ketulusan. Di dunia kerja, budaya kompetitif tanam keyakinan yang kuat tak pernah gagal. Padahal riset, yang terima kesalahan dan belajar darinya punya ketahanan mental kreativitas lebih tinggi. Dalam hubungan, kalau harap pasangan sempurna, terus kecewa. Tapi terima manusia bisa salah, belajar mengasihi lebih dalam. Itulah cinta dewasa. Terima bukan karena sempurna, tapi karena ia manusia rapuh seperti kita. Ada dua sisi penerimaan ketidaksempurnaan. Lembut, ketenangan batin, tak perlu buktikan diri, tajam. Keberanian jujur ingin lebih baik tanpa tolak keadaan sekarang. Keduanya seperti siang malam. Tak dipisah, cukup seimbang. Pernah lelah karena dunia tak sesuai harapan? Lelah karena selalu ada salah, tak adil, tak bisa diubah? Tapi bayangkan kalau dunia benar-benar sempurna. Tak ada kesalahan, perjuangan, ruang tumbuh, dunia membosankan. Ketidaksempurnaan beri warna, tertawa setelah menangis, bangkit setelah jatuh, hargai keindahan kecil. Seperti musik butuh jeda agar melodi terasa. Maka sekarang saatnya berhenti nunggu dunia ideal. Mulai tanya, bagaimana aku hidup damai di dunia tak sempurna ini? Jawabannya bukan menghindar, tapi pahami. Ketidaksempurnaan bukan musuh, tapi bagian harmoni yang harus dipelajari. Karena pada akhirnya, bukan kesempurnaan yang buat hidup indah, tapi cara kita terima bahwa segalanya, termasuk diri kita, selalu dalam proses menjadi. Poin 5. Ambillah tanggung jawab atas perasaanmu sendiri. Ada hal jarang diajarkan sejak kecil. Perasaan yang kita rasakan bukan tanggung jawab orang lain. Dunia bisa memicu, tapi bukan mereka yang kendalikan isi batin kita. Ironis, kita tumbuh yakin ketenangan datang dari sikap orang lain. Padahal seringkali yang buat menderita bukan tindakan mereka, tapi cara kita memaknainya. Seseorang kritik yang lukai bukan kata-katanya, tapi interpretasimu. Bukan situasinya yang berat, tapi reaksi batin yang terlalu cepat menilai. Kita marah karena ingin diakui, kecewa karena tak dianggap,
Sedih karena taruh ekspektasi pada yang tak dijanjikan. Tanpa sadar, kita serahkan kendali hidup pada hal luar diri. Stukisme. Manusia tak diganggu oleh hal yang terjadi, tapi oleh opini mereka terhadap hal itu. Epictetus. Setiap kali tersinggung, terluka, kecewa, ada ruang kecil antara peristiwa dan reaksimu. Ruang itu kebebasan. Di situ kamu pilih, jadi korban atau pengelola batinmu sendiri. Tapi ambil tanggung jawab atas perasaan bukan berarti harus selalu kuat atau tak boleh emosi. Emosi bukan musuh, ia pesan. Marah batas dilanggar, sedih, kehilangan perlu diterima, takut, bahaya perlu disadari. Yang buat emosi beban, saat kita tolak pahami pesannya. Reset. Orang dengan self-regulation tinggi, kenal kelola emosi, lebih tenang hadapi tekanan, resilient terhadap kegagalan. Tapi ini bukan bakat, lahir dari latihan sadar berhenti salahkan orang lain atas perasaan yang muncul. Kita hidup di era tuntut tampil positif terus. Padahal toxic positivity, sedih, lemah, marah tak sopan, kecewa, gagal. Akibatnya, banyak orang kehilangan kejujuran pada diri, tersenyum untuk diterima, hancur diam-diam. Tanggung jawab emosional, jujur pada emosi tanpa jadikan penguasa diri. Pernah marah bilang, kamu bikin aku kesal. Tapi yang terjadi, kamu pilih kesal terhadap apa yang mereka lakukan. Menyakitkan mengakui, tapi disitulah kebebasan batin. Selama yakin orang lain sebab emosimu, kamu jadi tawanan perilaku mereka. Contoh, rekan kerja tak hargai idemu di rapat. Pilihan, tersinggung, bawa kemarahan seharian, bilang pada diri, aku tak bisa kendalikan sikapnya, tapi bisa kendalikan makna yang kuberikan. Mungkin ia tak setuju karena pandangan beda, bukan merendahkanmu. Ubah tafsir, emosi berubah, kamu ambil kembali kendali batin. Data, 70% konflik interpersonal bukan karena substansi, tapi cara orang reaksi terhadap emosi sendiri. Setiap kali atur reaksimu, kamu turunkan potensi konflik di dirimu dan dunia sekitarmu. Sulit karena terbiasa taruh tanggung jawab di luar. Aku sedih karena dia pergi. Aku marah karena tak dihargai. Aku kecewa karena dunia tak adil. Kalimat manusiawi, tapi perlahan kikis kendali pribadi. Kalau emosi tergantung eksternal, kedamaian juga. Ambil tanggung jawab, berani hadapi. Kamu tak bisa atur dunia, tapi bisa atur respon terhadapnya. Bukan dingin, tanda kedewasaan emosional. Kamu tetap bisa cinta, peduli, tanpa hilang kendali diri. Ketenangan bukan matikan emosi, tapi punya kekuatan tak terseretnya. Dunia boleh berisik, orang boleh berubah, tapi batinmu milikmu. Selama tahu kelola, tak ada yang benar-benar ganggu. Poin 6. Latihlah ketidakreaktifan. Pernah sadar betapa cepat kita bereaksi? Sedikit disinggung, pikiran langsung siapkan serangan balik. Komentar medsos terasa menusuk, tangan sudah siap balas. Manusia modern hidup di era kecepatan, reaksi tanda eksistensi. Tapi semakin cepat bereaksi, semakin sering hilang kendali diri. Ketidakreaktifan bukan diam atau tekan perasaan. Ia adalah kemampuan menunda keputusan batin, beri jarak antara stimulus dan respon. Di jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Marcus Aurelius. Jika disakiti sesuatu di luar dirimu, rasa sakit bukan dari hal itu, tapi dari penilaianmu terhadapnya. Di dunia serba cepat, menunda reaksi dianggap lemah. Padahal menahan diri dari reaksi spontan jauh lebih sulit. Balas emosi butuh 2 detik. Berpikir jernih kadang butuh 2 hari. Disitulah kualitas batin diuji. Ketenangan sejati bukan tak punya amarah, tapi tak diperintah olehnya. Riset Harvard, menunda reaksi emosional, kestabilan psikologis stres lebih rendah. Orang yang berhenti sejenak sebelum respons punya ketegangan otot dan detak jantung lebih stabil. Diam bukan kalah, tanda otak bekerja sadar. Tapi tidak bereaksi bukan biarkan ketidakadilan lewat. Beda besar antara ketenangan dan ketakutan. Saat dihina pilih tak balas. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Diam dari kebijaksanaan, kekuatan, diam dari ketakutan, pelarian disamarkan sabar. Bayangkan dipermalukan di depan umum. Pilih tak balas. Orang nilai lemah. Tapi mungkin tidak. Diam bisa perlawanan lebih dalam terhadap impuls diri. Mungkin ia tahu lawan saat emosi mendidih hanya perpanjang luka. Ia tunggu pikiran jernih,
baru tentukan langkah. Itu bukan taklukkan orang lain, tapi taklukkan diri sendiri. Orang tenang bukan tak peduli. Ia pilih mana yang pantas direspons, mana yang dibiarkan berlalu. Tak semua provokasi butuh panggung. Kemenangan sejati, tolak ikut permainan orang lain. Tapi waspadai, terlalu sering diam sampai hilang keberanian tegur ketidakadilan, ketenangan jadi apatisme. Dunia tak butuh lebih banyak reaktif, tapi juga tak butuh lebih banyak tutup mata. Kunci, bukan tak bereaksi sama sekali, tapi kapan bagaimana bereaksi dengan kesadaran penuh. Mindfulness ajarkan non-reactivity to inner experience. Perhatikan emosi muncul berlalu tanpa turuti impuls. Reset apa? Orang dengan non-reactivity tinggi lebih tahan provokasi, ambil keputusan rasional di konflik. Pikirkan, berapa masalah tak perlu terjadi kalau kita tunda satu reaksi? Berapa hubungan retak karena ego tolak tunggu 10 detik sebelum bicara? Berapa keputusan disesali karena bereaksi, bukan merespons? Latih ketidakreaktifan, latih kesadaran tertinggi. Kuasai diri sendiri. Kita tak bisa kontrol dunia, tapi bisa kontrol kapan dan bagaimana menanggapinya. Saat seseorang jelekkanmu, biarkan kalimatnya selesai. Biarkan hatimu tenang. Jika perlu balas, lakukan dengan kepala dingin. Orang yang tunda reaksinya tak lagi diperintah dunia luar, tapi oleh kedamaian dalam dirinya. Jadi saat dunia berisik, jangan buru-buru jawab. Terkadang ketenanganmu adalah jawaban paling tajam yang bisa kau berikan. Poin 7. Temukan kebahagiaan dalam ketulusan tanpa pamrih. Kita hidup di zaman kebaikan sering jadi pertunjukan. Bantu orang, rekam. Tolong, pastikan semua tahu dialah penolong. Mungkin tak sepenuhnya salah, di dunia haus pengakuan, ketulusan butuh panggung agar dianggap nyata. Tapi di titik tertentu, kita hilang esensi, lupa rasanya memberi tanpa ingin dilihat. Ketulusan sejati, berbuat baik tanpa perhitungan, pamrih, bahkan tanpa harap ucapan terima kasih. Bukan karena ingin penting, tapi karena sadar kebaikan adalah bagian dari dirinya. Jujur, berapa dari kita bisa lakukan itu sepenuhnya? Reset. Semua kebaikan manusia punya sedikit unsur ego, dopamin, oksitosin dari membantu beri rasa hangat. Tapi itu tak buat kebaikan palsu, selama niat tak dikendalikan kebutuhan dihargai. Stukisme, kebahagiaan tak dari pengakuan luar, tapi dari kesesuaian tindakan dengan nilai batin. Kalau berbuat baik karena selaras dengan dirimu, kamu tak lagi bergantung hasil. Orang tahu, lupa, hianati, tak jadi pusat. Kamu tenang karena tahu alasannya. Bayangkan bantu orang susah, beri waktu, tenaga, uang. Lalu ia kecewakanmu. Ada sesak, seharusnya aku tak bantu. Tapi kalau kembali ke niat, bantu karena ingin diakui, kecewa wajar, bantu karena ingin tolong, pengkhianatan tak hapus makna tindakanmu. Kebaikan tetap benar meski dunia perlakukan salah. Di hubungan pribadi sering ada kalkulasi halus. Aku sudah berbuat baik, kenapa ia tak hargai? Kita ingin disebut tulus, tapi diam-diam harap balasan sepadan. Disinilah penderitaan muncul, ekspektasi tak terpenuhi, hati rugi. Ketulusan sejati bukan investasi, tapi pengakuan. Nilai kita tak tergantung balasan. Tapi ketulusan bukan berarti tiadakan diri. Patologi altruis, beri tanpa batas kelelahan psikologis, hilang identitas. Kebaikan sehat butuh batas. Tahu kapan beri, kepada siapa, sejauh mana, tanpa hilang hormat pada diri. Latihan kecil, bantu seseorang tanpa cerita pada siapapun. Tak perlu dokumentasi. Biarkan rahasia antara kamu hidup. Rasakan batinmu. Tenang, lega, atau kurang lengkap karena tak ada yang tahu. Di situ kamu temukan seberapa tulus ketulusanmu. Studi kebahagiaan. Orang beri dari hati tanpa imbalan punya kesejahteraan subjektif lebih tinggi. Bukan karena hidup mudah, tapi karena tergantungkan bahagia pada respon orang lain. Saat berhenti tuntut dunia pahami kebaikanmu, kamu temukan kedamaian tak bisa dicuri. Tapi manusia tetap sosial, kadang butuh pengakuan kecil agar dihargai. Itu bukan dosa, manusiawi. Masalahnya saat jadi tergantungan, tanpa pengakuan, hilang arah. Rahasia kebahagiaan dalam ketulusan, keseimbangan. Beri dari cinta, tapi jaga diri agar tak habis oleh dunia yang tak selalu tahu terima kasih. Jadi kalau ingin hidup tak gampang terganggu orang lain, belajar beri tanpa pamrih.
Berbuat baik bukan untuk dianggap baik, tapi karena kamu tahu itu benar. Ketenangan tak datang dari berapa banyak terima kasih, tapi dari keyakinan kamu sudah lakukan yang sejalan dengan nurani. Disitulah kebahagiaan dalam ketulusan tumbuh. Diam, dalam, tak tergantung siapapun. Kesimpulan, tarik napas sejenak. Dari terima hidup apa adanya, berhenti menghakimi, lepaskan kendali, hingga temukan ketulusan. Semua arah ke satu, kedewasaan batin. Kondisi di mana kamu tak lagi tarik-menarik antara ego ekspektasi dunia. Banyak pikir ketenangan hadiah dari dunia damai. Tapi kalau nunggu dunia berhenti berisik untuk tenang, kita menua dalam gelisah. Dunia tak akan berhenti usik. Orang tetap punya opini. Situasi terus berubah. Keadilan tak selalu memihak. Tapi manusia punya satu ruang tak tersentuh siapapun. Ruang batin yang pilih cara menafsirkan segalanya. Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Setelah semua dibahas, kalimat itu lebih dari kutipan, ia kunci. Secara biologis, latih kesadaran diri kendali emosi, kortisol turun 30%, Harvard, Wisconsin. Ketenangan bukan abstrak, nyata, bisa dibangun. Tapi waspadai, ketenangan bisa menipu. Terlihat tenang bukan karena damai, tapi karena lelah berperang. Matikan emosi agar tak rasa. Itu bukan ketenangan, tapi kelelahan emosional disamarkan kebijaksanaan. Tanya diri, apakah aku benar-benar tenang, atau hanya berhenti peduli? Ketenangan sejati perluas perasaanmu tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu tetap bisa marah, kecewa, sedih, tapi tak diperintahnya. Kamu tak tolak dunia, hanya pilih tak hanya bersamanya. Itulah beda stoikisme apatis. Stoik tetap hidup, tapi sadar batasnya. Kita hidup di era agungkan kebisingan. Tapi orang kuat tahu kapan diam. Bukan tak punya suara, tapi tak semua pantas respons. Realistis, kamu tak selalu tenang. Ada hari emosi meledak, kata orang menusuk. Tapi setiap kali sadar kamu masih bisa pilih cara respons. Di situ latihanmu berhasil. Ketenangan bukan tak pernah goyah, tapi tahu kembali ke pusat diri saat badai datang. Bayangkan hidup seperti danau. Air bergelombang karena angin, tapi dasar tetap tenang. Dunia luar kacau, tapi jika dasar dirimu kuat, ria permukaan tak hancurkan kedalamanmu. Kamu tak perlu sempurna untuk tenang. Cukup sadar kendali atas diri, bukan dunia. Bisa beri tanpa hilang diri. Tahu tak semua harus dimenangkan. Kadang cukup dilepas. Pada akhirnya, tenang bukan soal atur dunia luar, tapi tata dunia dalam dirimu. Dan saat berhasil, kamu tak hanya hidup tanpa terganggu orang lain. Kamu hidup damai, bahkan di tengah dunia yang terus berisik. Kalau video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe sekarang. Biar kita terus bareng dalami ketenangan, makna, dan kendali diri. Sampai jumpa di video berikutnya.